Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai aktivitas hari ini dengan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terlebih terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran ini, memohon Roh Tuhan akan mengurapinya, sehingga bila mana kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami pun beroleh kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berbicara mengenai usaha. Ya. Usaha yang berhasil, usaha yang gagal. Kita akan berbicara dari segi ilmu. Kita dapati bahwa usaha itu punya dua faktor. Ya. Tetapi akan saya tambahkan satu faktor yang tidak pernah bisa dihitung. Ya. Usaha adalah terdiri dari gaya dan perubahan. Kalau dua-duanya besar, maka usahanya besar, hasilnya juga besar. Kita lihat gaya. Gaya itu dapat dikatakan tenaga, ya, energi, atau kekuatan. Orang mengatakan kalau energinya besar, kekuatannya besar, pasti usahanya besar. Ya. Namun bukan itu saja keberhasilan, harus ada perubahan. Kalau gayanya besar, tenaganya besar, tidak terjadi perubahan, maka itu bukan usaha. Itu bisa dikatakan usahanya gagal. Ya. Yang kedua adalah perubahan. Apa yang harus dirubah? Ya. Kalau di dalam ilmu itu ada perubahan jarak. Kalau di dalam iman berarti ada perubahan tabiat, ada perubahan tingkah laku. Ya. Kalau orang punya tenaga yang besar, terjadi perubahan yang besar, maka orang itu berhasil. Ya. Contoh saya katakan, kalau kita belajar, tentunya akan ada hasilnya. Tergantung berapa besar tenaga yang kamu buat. Ada yang mengatakan saya sudah menggunakan waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit dan seterusnya. Apakah hasilnya sama? Yang 5 menit, 10 menit, 20 menit? Tidak akan sama. Ya. Perubahannya juga akan berbeda. Kalau itu masih kurang, maka ada lagi satu faktor yang saya tambahkan, yaitu Tuhan yang punya kuasa lebih besar. Usaha kita, perubahan kita dipadukan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, maka hasilnya bukan bertambah, tapi berlipat, ya, berlipat dan berlipat. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Ayatnya kan saya ambil dari buku Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di situ ada satu kata, yaitu perubahan budi. Artinya perubahan itu dimulai dari mental kita. Kalau mental kita berubah, pola pikir kita berubah, maka kehidupan itu berubah. Tuhan punya cara yang lebih banyak. Tuhan punya cara yang lebih baik untuk membuat orang itu berhasil. Ya. Tuhan mengubah orang yang bodoh jadi pandai, itu hal yang mudah. Ya. Kecil bagi Tuhan. Tinggal kita mau dirubah atau tidak. Usaha kita disatukan dengan usaha Tuhan. Perubahan pola pikir, perubahan mental kita, itu yang harus dilakukan. Dan itu menjadi bagian dari kita masing-masing. Kalau bagian kita sudah kita lakukan, Tuhan akan tambahkan. Jangan pernah berpikir Tuhan akan tambahkan, tetapi kita tidak melakukan. Mulai dari diri kita,
kita rubah, kita punya energi yang besar, kita punya tenaga yang besar, disatukan dengan kekuatan Tuhan, maka hasilnya akan besar. Biarlah renungan pagi ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan gambaran kepada kita. Kita akan berhasil, kekuatan kita bila dipadukan dengan kekuatan Tuhan, dan kita berubah dari budi kita, pola pikir kita, dari kehidupan kita yang lama. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menutup renungan kita pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh memberikan perubahan dalam kehidupan kami. Kami boleh menggunakan tenaga kami, pikiran kami, mental kami, sehingga kami boleh mendapatkan perubahan yang baik, perubahan di dalam pola kehidupan kami, pola di dalam berpikir kami. Dan bila mana kami datang kepada Tuhan untuk memohon, biarlah kekuatan Tuhan pun menjadi bagian kami, sehingga usaha kami boleh berhasil, baik di dalam dunia ini sampai di dunia yang baru. Terima kasih Tuhan. Memohonkan berkat untuk pekerjaan kami hari ini. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan kami dengan baik dan berhasil. Memohon juga pengampunan atas dosa-dosa kami, supaya doa ini pun boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.